Ketua Kagama Cirebon bilang Roy Suryo Ces ditersangkakan justru rugikan Jokowi, alasannya masuk akal. Roy Suryo dan 7 orang lainnya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Dan hari ini Roy Suryo sudah menyampaikan bahwa menghormati status tersebut dan nanti akan mengikuti semua prosedur atau proses yang akan berjalan ke depan. Dari 8 orang tersangka yang sudah dibacakan, itu saya nggak hafal inisialnya itu mengacu kepada siapa, tapi setidaknya dari 3 inisial yang disebutkan oleh pihak kepolisian itu adalah Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Sementara 5 orang lainnya saya nggak terlalu ngikutin karena yang kita lihat selalu ada di media itu tiga orang ini. Kalau 3 orang ini kayak satu paket gitu ya. Dan ya meskipun sudah menjadi tersangka, Roy Suryo hari ini belum ditahan oleh kepolisian, dan Roy Suryo menyampaikan bahwa itu biasa di Indonesia, ada yang langsung ditahan, ada yang tidak gitu ya. Bahkan yang sudah divonis pun belum ditahan. Investor gitu ya. Jadi ya kalau Roy Suryo hari ini sudah jadi tersangka dan kemudian belum ditahan, itu biasa ya, karena ya memang begitu prosedurnya, tidak semua tersangka itu bisa langsung ditahan. Tapi ketika sudah menyandang status tersangka, itu artinya kapan saja dia bisa langsung ditahan. Ya 24 jam tuh, bisa kapan aja, terserah pihak kepolisian kalau sudah statusnya tersangka. Karena ya ibarat rumah itu sudah dipegang kuncinya, tinggal diambil kapan aja. Tapi ya intinya kasus ini akan berlangsung ke persidangan dan pembuktian, meskipun ini bisa dibilang cukup lama sekali dari proses isu, laporan, sampai kemudian penetapan kasus tersangka. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Dikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil pendidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Pertama, ES, KTR, MRF, RE, dan BHR. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Jadi ke Bang Rismond tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan terhadap Bang Rismond. Apakah sudah diterima, Bang? Surat penangkapan belum ada, Bang, belum ada. Jadi saya tambahkan lagi ya, bahwa kami telah menjumpai seorang saksi kunci ya, yang pada saat itu berada di desa KKN Ketoyan tahun 85, dan menyebutkan bahwa Joko Widodo tidak pernah ada ya, tidak pernah menjadi mahasiswa KKN di desa Ketoyan. Jadi kenapa diributkan KKN? Maka
Ya, sudah jelas secara kurikulum UGM saat itu, ketika seseorang mengklaim diri mendapatkan gelar sarjana penuh, maka dia harus KKN, dan kami punya saksi kunci. Nah, sekarang belum bisa kami tunjukkan. Dan yang kedua, kami juga punya saksi kunci dari Pasar Pramuka, ya, yang mengaku yang membuat dokumen tersebut. Jadi, oke, makanya saya bilang dari banyak temuan-temuan kami di lapangan, itulah yang membuat bahwa sampai detik ini, ya, bahkan setingkat Kapolda Metro Jaya pun belum berani menampilkan ijazah yang disebut asli dan analog tersebut. Jadi ini bagi kami ini merupakan sebuah pressure psikologis, dan kami tidak akan pernah berhenti, ya, melakukan langkah-langkah yang kami perlukan. Begitu, Bang. Ya, Bang Rismond, tadi juga dikatakan bahwa polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli. Apakah tadi yang dikatakan oleh Bang Rismond ini tidak termasuk dalam angka-angka tersebut, Bang? Belum, Bang, belum. Karena apa? Ya, Pak Kasmujo sendiri sudah membantah, itu diperiksa nggak oleh Polda Metro Jaya. Ya, Pak Kasmujo sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak ada peranannya sama sekali dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang diklaim oleh Pak Jokowi tahun 2017. Bahkan di situ diliput oleh media nasional, dan Pak Kasmujo membantah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saksi-saksi yang diperiksa itu hanya menguntungkan pihak dari Pak Jokowi? Beliau tidak ada peranannya sama sekali dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang diklaim oleh Pak Jokowi tahun 2017. Bahkan di situ diliput oleh media nasional, dan Pak Kasmujo membantah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saksi-saksi yang diperiksa itu hanya menguntungkan pihak dari Pak Jokowi? Bukan dua sisi gitu loh. Ya, itu jelas, dan itu jawaban itu konsisten diberikan oleh Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis gitu loh, yang mendatangi ke domisili dari rumah Pak Kasmujo. Jadi ya oke, kita hargai, ya, kepolisian, ya, tetapi ya kami menangkap bahwa ini sangat gegabah, ya, sangat gegabah. Kenapa? Kami menjumpai saksi-saksi yang justru kontraproduktif dengan kesimpulan tersebut, dan kami juga punya buku, gitu, ya. Kalau itu dibantah, silakan nanti dibantah di pengadilan, kan? Saya Roy Suryo, selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights, ya. Jadi saya bebas atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik, ya. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, ya, kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini, dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur, ya. Itu salah satu tergabung dalam tim, ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya, gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget, ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati, dan saya sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Terhadap hal itu semua sudah selesai untuk itu, ya tinggal saja bagaimana pertaruhan nanti di pengadilan. Begitu, Reza. Ya, baik.
Bang Andi, tadi juga dikatakan bahwa pemeriksaan saksi selama ini tidak berimbang. Menurut Bang Andi sendiri seperti apa, Bang? Bagaimana tidak berimbang? Tertera ada kata dia, kalau kita kan semua itu menyerahkan kepada pihak kepolisian, ya, tidak ada intervensi dari kita untuk apa. Dan semuanya ini kan bukan hanya dari satu saksi, dari katakanlah dari Pak Jokowi sendiri. Ini banyak pihak dan banyak pihak yang juga tidak terlibat dalam hal itu gitu. Karena ada saksi-saksi ahli di dalamnya. Yang jelas apa yang dilakukan itu ya, kalau pihak-pihak yang berperkara ya biasa untuk membela diri masing-masing. Tapi intinya adalah ini sudah selesai dalam tahap penyidikan ini, sudah ada tersangkanya. Tinggal masuk ke tahap berikutnya. Dia mempunyai kesempatan untuk melakukan pra-peradilan. Monggo kerso kalau melakukan pra-peradilan itu. Yang jelas nanti kalau ditolak, jangan macam-macam lagi, menyalahkan lagi pihak kehakiman, menyalahkan lagi pihak jasa. Hadapilah dengan jantan, bukan hanya cuap-cuap aja. Ya, begitu, Reza. Baik, Bang Rismon, tanggapannya, Bang? Ya, ini kok kembali yang lama saja belum diselesaikan kok, begitu ya. Ada bantahan Pak Kasmujo, bahkan bukti yang ditampilkan di Urkipidum transkrip nilainya tulisan tangan, dan kami dapat bukti itu diketik manual gitu loh, dan ada otoritas penandatangannya di transkrip nilai tersebut, ada pembantu dekan, ada stempel basah, tetapi apa yang ditampilkan oleh itu kan transkrip nilai kosong ya, dengan tulisan masih sementara atau bagaimana atau dibuat-buat ya kan, itu masih tulisan tangan, belum juga, dan lain-lain, skripsi yang tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Ini kan untuk mendapatkan ijazah ini kan perlu proses yang panjang. Nah di tengah jalan ini kan mendapatkan bukti-bukti gitu loh. Bahkan ya itu saking banyaknya bukti-bukti di tengah jalan itu ya dalam proses pembelajaran di UGM itu, maka sampai detik ini kami simpulkan bahwa setingkat Kapolda pun tidak berani menampilkan ijazah mana sih yang dikatakan asli itu. Kalau benar sudah saya yakin-yakinnya, kenapa sampai per hari ini itu tidak ditampilkan kepada publik gitu. Publik kan mengetahui ijazah mantan presiden 2 periode, pejabat publik 2 periode 10 tahun. Kenapa sih susah banget gitu loh ya, sampai penetapan tersangka pun hal itu tidak dilakukan ya. Jadi ya pasti publik masih bertanya-tanya sampai saat ini, apakah prosedur hukum atau prosedur penyidikan itu dilakukan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya ya, karena banyak kebenaran rekayasa ya, saya sering mendapati seperti itu. Jadi oke, ya kalau itu kesimpulannya ya silahkan maju gitu ke Kapolda, tetapi kan sebagai orang yang ditersangkakan ya kami punya hak untuk membela diri. Selanjutnya, pembuktian atau segala pertanyaan orang-orang atau keraguan masyarakat yang selama 9 bulan terakhir ini dimainkan oleh Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, itu semoga akhirnya bisa dijawab. Dan yang terpenting, ini harapan kita semua agar supaya ini jelas, supaya tidak ada keraguan lagi, supaya 5 atau 10 tahun mendatang tidak ada lagi isu ijazah palsu seperti sekarang gitu ya. Ini kan sudah yang kedua nih, gelombang kedua. Yang pertama, alumni pertama Bambang Tri dan Sugi Nur ya. Ini alumni kedua 8 orang. Jangan sampai ada alumni ketiga yang lebih banyak dari 2 orang jadi 8 orang. Ini kan udah ada pertumbuhan, jangan sampai ada masalah lagi, supaya ya kita ke depan move on lah dari isu seperti ini. Nah, untuk membuat itu menjadi clear, maka ijazah Jokowi harus dihadirkan, harus benar-benar dibuat secara terbuka dan dibuktikan gitu. Ini memanggil saksi, ahli, dan memberikan penjelasan-penjelasan yang logis, sehingga ke depan tidak ada lagi kecurigaan atau kebingungan di tengah masyarakat. Di kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, ijazah Jokowi tidak ditunjukkan, dan itu menimbulkan masalah baru dan memunculkan penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka supaya ke depan tidak terjadi lagi, memang harus ditunjukkan. Nah, apakah itu akan ditunjukkan atau enggak, ya kita lihat nanti gitu. Tapi dari 2 kasus yang terjadi antara Bambang Tri, Sugi Nur, Roy Suryo, dan kawan-kawan, ini adalah 2 kasus yang berbeda meskipun objeknya sama, yakni terkait ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia,
menanggapi langkah Polda Metro Jaya yang secara resmi menetapkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauziah Tiasuma, dan beberapa lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi. Heru mengaku memiliki kedekatan dengan para tersangka yang merupakan sesama alumni Universitas Gadjah Mada UGM. Ia bahkan mengatakan turut hadir dalam aksi bersama mereka di Fakultas Kehutanan UGM beberapa waktu lalu. Secara pribadi, saya sangat menghargai teman-teman kita sesama alumni UGM, Mas Roy Suryo, Rismon, Mbak Tifa yang pertama kali kita bareng-bareng menggeruduk UGM di Fakultas Kehutanan, ujar Heru kepada fajar.co.id, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Ia menambahkan, dirinya sempat ikut mendampingi aksi tersebut meski berada di luar ruangan. Kebetulan saya juga ikut bersama mereka, kendati saya berada di luar ruangan dan saya juga ikut bersama mereka, sebutnya. Dikatakan Heru, ketiga tokoh itu hadir ke UGM dengan tujuan mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Mas Roy Suryo, Tifa, dan Rismon ada di ruangan Fakultas Kehutanan waktu itu dalam rangka mempertanyakan dan klarifikasi ijazah Pak Jokowi, jelasnya. Heru juga menilai, perjuangan yang dilakukan Roy Suryo dan rekan-rekannya bukan sekadar aksi emosional, tetapi upaya untuk mengedukasi publik. Secara pribadi, saya menghargai usaha-usaha tersebut, sebagai upaya mencerdaskan dan memperlurus informasi kaitannya kebenaran ijazah Pak Jokowi ini apakah palsu, imbuhnya. Ia menyebut, langkah yang dilakukan para alumni itu justru menjadi cambuk bagi UGM agar lebih berhati-hati. Ini juga menjadi cambuk dan keseriusan secara khusus untuk UGM bahwa masalah ijazah yang dikeluarkannya terutama untuk Jokowi betul-betul menimbulkan dampak dan polemik yang luar biasa bukan hanya untuk alumni, katanya. Heru menuturkan, dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada lingkup kampus, tetapi telah menjalar ke ranah nasional hingga internasional. Cuma dalam konteks politik nasional bahkan dibicarakan dalam isu-isu internasional, ucapnya. Menurutnya, penetapan Roy Suryo sebagai tersangka tidak bisa dilepaskan dari nama besar UGM yang ikut terseret dalam pusaran polemik. Dengan demikian, adanya tersangka Mas Roy Suryo dan teman-teman kagama lainnya tidak akan lepas dari isu-isu UGM dan keterikatannya, Heru menuturkan. Heru menambahkan, langkah hukum terhadap Roy Suryo berpotensi menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi sendiri. Saya katakan bahwa sebenarnya yang lebih dirugikan adalah Jokowi. Jadi jangan bangga dulu buat para politikus, tegasnya. Ia menilai, penetapan tersangka bukan kemenangan politik bagi pihak pendukung Jokowi. Mendukung Pak Jokowi ini bukan masalah kemenangan dan kepastian bahwa Roy Suryo adalah menjadi tersangka dalam polemik ijazah Pak Jokowi, katanya. Heru juga membeberkan, penanganan kasus ini justru bisa memperumit situasi politik nasional. Namun demikian justru dengan hadirnya Roy Suryo akan menghadirkan sebuah problematika yang lebih pelik, rumit, dan terkaku, timpalnya. Ia memperingatkan bahwa isu ini bisa menjadi blunder besar jika tidak dikelola dengan baik. Jika isu ini tidak dikelola secara apik oleh pihak Pak Jokowi nyata-nyata akan merugikan, baik dalam konteks keyakinan dan popularitas Jokowi ataupun juga dalam konteks masyarakat yang pro terhadap Roy Suryo, tandasnya. Heru bilang, jika eskalasi publik tidak dikendalikan, kemarahan masyarakat bisa meningkat tajam. Tentunya pukulan demi pukulan akan terakumulasi hingga bisa jadi eskalasi kemarahan, eskalasi ketidakpercayaan dan eskalasi gerakan-gerakan anti Jokowi ini akan semakin membludar, menggelora, kuncinya.